wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita lanjutkan. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, al-matlabu as-sadisu, bagian yang ke-6, anwa'u asyirki wa aksamuhu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, macam-macam kesyirikan, ya, jenis-jenis kesyirikan. Awalan, kemudian beliau menjelaskan asyirku anwa'un. Minha, yang pertama, syirik itu bermacam-macam. Minha, diantaranya adalah an-naw'u al-awwalu, jenis yang pertama atau macam yang pertama, syirkun akbar yukhriju minal millati. Jenis yang pertama dari kesyirikan adalah kesyirikan besar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengannya, yaitu menyekutukan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain kesyirikan di bawah dari itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka siapa orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahuwa arba'atu aksamin. Maka kesyirikan besar itu ada 4 macam. Yang pertama, syirkud da'wati, kesyirikan di dalam doa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala mereka naik ke kapal mereka, maka mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, akan tapi ketika mereka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, sampaikan ke dalam daratan atau ke daratan, idahum yusyrikun, maka seketika itu mereka kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara dalil adanya kesyirikan di dalam berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis kesyirikan yang kedua, syirkun niyati wal iradati wal qasdi, syirik di dalam niat, di dalam keinginan dan tujuan. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liqaulihi ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia, yaitu dengan sempurna. Dan nanti kelak mereka, ya, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Kemudian Allah tadi juga mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan, ya, balasan di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan sia-sialah terhadap apa-apa yang telah mereka usahakan dan mereka kerjakan. Kemudian jenis kesyirikan yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan syirkut ta'ati. Jenis kesyirikan yang ketiga adalah setelah adanya syirik di dalam berdoa, syirik di dalam niat dan tujuan, dan yang ketiga kata mu'allif rahimahullah, syirkut ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan. Kesyirikan di dalam ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan atau melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan, wahya ta'atul ahbari warruhbani wa ghairihim fi ma'siyatillahi, yaitu, ya, kesyirikan di dalam hal mentaati, ya, rahib-rahib orang-orang Yahudi, waruhban, pendeta-pendetanya orang Nasrani. Ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka mentaati ulama-ulama mereka, ya, dan wa ghairihim, dan yang selainnya.
tapi mereka mentaati fi ma'siyatillahi, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala subhanahu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan para ulama mereka, orang-orang alim mereka, dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan, yaitu mereka mempertuhankan. Padahal tidaklah mereka itu disuruh menyembah Tuhan, padahal tidaklah mereka hanya disuruh, kecuali hanya disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian yang keempat, di antara kesyirikan atau macam kesyirikan adalah syirkul mahabbati, kesyirikan di dalam cinta atau kesyirikan di dalam kecintaan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, itu menyembah mereka. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka ini mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dengan ringkas Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan macam-macam dari kesyirikan yang masuk di dalamnya kesyirikan besar, yaitu syirik di dalam berdoa, syirik di dalam niat, keinginan dan tujuan, syirik di dalam ketaatan, syirik di dalam hal kecintaan. Kemudian muallif rahimahullahu taala memberikan sebuah rangkuman, wal khulasatu anna syirkal akbar huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wajal. Bahwasanya kesyirikan besar itu adalah memalingkan sesuatu dari jenis atau macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'ayyad'u ghairallahi, seperti seorang itu berdoa kepada selain Allah, au yadhbaha li ghairillahi, atau menyembelih untuk selain Allah, au yanzura li ghairillahi, atau bernadar untuk selain Allah, au yataqarraba li ashabil kuburi, atau seorang tersebut mendekatkan dirinya kepada penghuni kubur, awil jinni awis syayatina bi syai'in min anwa'il ibadah, atau mendekatkan dirinya kepada jin atau bangsa syaitan dengan sesuatu dari macam-macam atau jenis-jenis ibadah. Au yakhafal mauta ayyadurruhu, atau seorang itu takut kepada orang yang telah mati. Dia menyangka bahwasanya orang yang telah mati bisa memberikan mudarat kepada dirinya. Au yarjua ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallahu, atau dia berharap kepada selain Allah terhadap hal-hal yang tidak mungkin dilakukan atau tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Min qada'i al-hajati, dari menunaikan hajat-hajat, wa tafrijil kurubati, dan dari memecahkan segala macam bentuk masalah, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati allati la tusarrafu illa lillahi azza wajal, dan lain sebagainya dari macam atau jenis-jenis ibadah yang mana macam dan jenis-jenis ibadah itu la tusarrafu illa lillahi azza wajal, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau selesai dari penjelasan jenis kesyirikan yang pertama, yaitu syirik besar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala masuk kepada jenis yang kedua, an-naw'u as-sani, macam yang kedua, yaitu syirkun asghar la yukhriju minal millati wa minhu yasirur riya'i. Yang kedua adalah syirik kecil, yang mana syirik kecil ini la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Wa minhu yasiru ar-riya'i, dan di antara syirik kecil tersebut adalah riya yang sedikit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang
yang berharap perjumpaan kepada Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh, dan jangan sekali-sekali dia menyekutukan Rabb-nya dengan menyekutukan di dalam ibadah, ya, dengan Rabb-nya suatu atau seorang pun juga. Maka di dalam ayat yang mulia ini setidak-tidaknya ada dua pondasi besar. Falya'mal amalan salihah. Siapa orang yang ingin berjumpa kepada Allah, hendaklah dia beramal soleh, yaitu mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam amalnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka di sini adalah ikhlas. Ada ikhlas, ada mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa minhu al-halfu bi ghairillah. Di antara syirik kecil itu adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Kata Nabi SAW, siapa orang yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran atau berbuat kesyirikan. Wa minhu qaulur rajuli, dan di antara bentuknya itu adalah perkataan seseorang, laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Au masyaallahu wa syi'ta, atau ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Yaitu ini termasuk kesyirikan, yaitu syirik kecil. Syirik di dalam lafaz, ya, yaitu ada menggunakan huruf waw yang artinya menyamakan. Waliyadzubillah. Maka hendaknya seorang muslim itu memperhatikan apa yang dia ucapkan. Wa min anwa'i syirki, dan di antara macam atau jenis-jenis kesyirikan, syirkun khafiyun, yaitu syirik yang samar. Yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini yang diriwayatkan hadisnya oleh dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Asyirku fi hadhil ummah, kesyirikan di umat ini, ya, akhfa min dabibin namlatis sauda, itu lebih samar, lebih tersembunyi daripada jejaknya semut hitam ala sofatin sauda, lebih samar daripada jejaknya semut hitam di atas batu yang hitam fi dhulumatil lail, di dalam kegelapan malam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kesyirikan itu lebih samar daripada jejak langkah atau jejaknya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, ya. Wa kafaratuhu, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, maka penghapus dosa ini hiya ayyaqulal abdu, maka seorang hamba itu mengucapkan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari hal-hal yang demikian, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minad dzambil ladzi la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari menyekutukan dirimu dengan sesuatu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada dirimu ya Allah dari dosa yang aku tidak mengetahuinya, tidak sadar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Qal, maka Ibnu Abbas mentafsirkan andad di situ dengan beliau sebutkan al-andadu huwa syirk. Andad di situ adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu akhfa min dabibin namli, itu lebih tersembunyi, lebih samar daripada jejaknya semut ala sofatin sauda, di atas batu yang hitam, fi dhulumatil lail, di dalam kegelapan malam. Wa huwa ayyakula, dan seorang itu, ya, kesyirikan tersebut termasuk di dalamnya seorang mengucapkan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, ya, dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, wa hayati atau demi hidupku, wa yaqul atau ucapan seseorang laula kalbatu hada la atana lususu al-barihah, atau ucapan seseorang kalau bukan karena anjing ini maka pasti pencuri akan datang tadi malam. Walaulal battu fid dari la atal lususu
Atau perkataan seorang, kalau bukan karena angsa ini ada di rumah, maka pasti pencuri itu sudah datang. Karena angsa suaranya nyaring, jadi pencuri tidak jadi. Nah, dia menisbatkan kepada angsa tersebut. Kalau bukan karena angsa ini ada di rumah, suaranya yang nyaring, maka pasti sudah akan datang pencuri. Wa qaulur rajuli li sahibihi, atau ucapan seseorang kepada kawannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wa qaulur rajuli, dan perkataan seorang, laulallahu wala fulan, atau laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Ya, ini disebutkan oleh Dzakarahu Ibnu Katsir fi tafsirihi. Maka itu diantara bentuk-bentuk, ya, contoh-contoh kesyirikan. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa qaulun Nabi SAW, dan perkataan Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, siapa orang yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kekafiran dan berbuat kesyirikan. Qala at-Tirmidzi fussira 'inda ba'di ahli al-'ilmi. Berkata al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, ya, ditafsirkan di sebagian para ahli ilmu, anna qaulahu, bahwasanya ucapan Nabi SAW faqad kafara au asyraka, yaitu ucapan Nabi SAW faqad kafara au asyraka, telah berbuat kekafiran atau berbuat kesyirikan, ala taglidhi, yaitu untuk peringatan keras. Wal hujjatu fi dzalika, dan dalil dari hal tersebut adalah hadis Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a Umar, bahwasanya Nabi SAW itu pernah mendengar Umar yaqul, berkata, wa abi. Ya, Nabi SAW pernah mendengar Umar bin Khattab, yaitu Umar pernah berkata, demi ayahku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW yang mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kalian dari bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Wa hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, man qala fi halifihi billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, falyakul, maka segeralah dia mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wala'alla syirkal khafiyya yadkhulu fi syirkil asghar. Dan bisa jadi, kata beliau, kesyirikan yang samar ini masuk kepada kesyirikan kecil. Fayakunu asyirku syirkan, maka menjadilah kesyirikan itu menjadi dua macam, ya. Syirkun akbar wa syirkun asghar, yaitu syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil. Wa huwa alladhi asyara ilaihi Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan itulah atau inilah yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, yang disyaratkan atau yang diisyaratkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.